Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan ya di video kali ini adalah bagaimana proses pola candle itu terbentuk. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ketika kita berhadapan dengan candlestick, tidak ada satupun candle yang bentuk dan ukurannya itu sama persis. Jadi yang harus kita pahami itu sebenarnya polanya saja. Jadi kita berhadapan dengan probability dan mana probability-nya paling tinggi. Nah, sekarang berbicara tentang pola candle. Pola candle ini sendiri sebenarnya ada tiga. Nah, yang pertama itu adalah pola satu candle. Nah, nanti ini akan kita bahas secara lebih konkret ya. Apa yang dimaksud dengan pola satu candle? Jadi ada satu candle yang memberikan informasi kita tentang arah pergerakan harga. Jadi apakah harga akan terus berlanjut, maksudnya trennya berlanjut naik atau berlanjut turun, atau trennya itu akan berbalik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada pola dua candle. Jadi dia akan memberikan informasi yang lebih valid ketika ada candle lain. Ya, itu dua candle. Yang tiga pola tiga candle. Jadi kalau pola tiga candle ini biasanya ada tiga candle secara berurutan yang bodinya semakin besar, dan semakin besar, maka dia memberikan validitas yang paling tinggi. Nah, gabungan dari banyak candle dia akan membentuk yang dinamakan dengan pola grafik. Nah, pola grafik inilah nanti yang kita kenal dengan chart pattern. Ya, misalnya seperti head and shoulder itu kan chart pattern. Nah, kembali ke pembahasan awal, bagaimana proses terbentuknya pola candle itu sendiri. Nah, inilah yang akan kita bahas secara lebih detail. Oke teman-teman trader ya, yang akan kita bahas secara lebih detail itu pola satu candle terlebih dahulu. Nah, pola satu candle ini sebenarnya lumayan banyak ya, tapi secara keseluruhan pola satu candle ini terbagi menjadi tiga juga. Jadi pola candle yang pertama itu adalah ukuran body ya, atau badannya besar, sementara ekornya kecil. Atau cenderung tidak ada ekor sama sekali. Jadi ini pola yang pertama. Nah, pola candle yang pertama ini biasanya kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi bodinya besar, ya tidak ada ekor atas dan bawah, atau kalaupun terjadi penolakan ataupun ada ekornya tidak terlalu besar. Nah, pola candle yang seperti ini identik dengan terbentuknya tren atau berlanjutnya tren. Ini pola yang pertama. Nah, pola yang kedua, jadi ukuran body ya, atau badannya kecil, bahkan tidak ada body sama sekali, sementara ukuran ekornya besar atau panjang ya. Jadi pola yang kedua ini bentuknya ada yang seperti ini ya, jadi ada penolakan di atas dan di bawah, terus ada bentuknya seperti ini ya, nanti yang kita kenal dengan hammer atau hanging man. Terus ada juga bentuknya seperti ini, terus ada bentuknya seperti ini. Jadi apapun bentuknya, ketika ada ekornya panjang dan bodinya kecil, bahkan cenderung tidak ada body sama sekali, ini identik dengan pembalikan ya. Nah, pembalikan ini nanti ada dua. Jadi ada pembalikan sementara yang kita sebut dengan reversal, pembalikan sementara ini yang nanti yang kita sebut dengan retrace,
sementara pembalikan tren ya ini nanti yang kita sebut dengan reversal. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu dihafal ya, nanti tinggal kenalin saja kapan candle ini berfungsi dengan baik. Jadi hammer ya, shooting star, doji, itu yang paling penting itu adalah Anda memahami apa sih informasi di balik candle itu sendiri. Jadi ini pola yang kedua. Nah sementara pola yang ketiga, nah ini relatif mudah ya dibaca. Yang ketiga ini body kecil dan ekornya juga kecil. Jadi dia identik ya, kalau bahasa kita ini tidak kemana-mana ya, atau bahasa kerennya ada yang menyebut konsolidasi, ada yang menyebutnya sideways dan seterusnya. Cuman inti informasi yang disampaikan oleh candle ini market sedang mencari arah ya. Nah sesuai dengan pembahasan di awal, bagaimana ya ketiga candle ini terbentuk. Nah inilah yang ingin saya sharingkan secara lebih detail. Oke teman-teman trader ya, kalau saya pribadi pertama kali saya di dalam melihat candle itu, saya ingin melihat kekuatan ya, siapa yang sedang dominan bertransaksi saat itu. Jadi rule of the game, jadi aturan ya yang saya buat secara subjektif ya. Pertama, di dalam melihat kekuatan saya menggunakan time frame H4 ke atas. Oke, itu aturan yang pertama. Nah, aturan yang kedua ya, saya selalu melihat, bukan melihat ya, saya selalu menunggu harga close. Oke, reasonnya begini. Jadi saya mendapatkan informasi itu setelah candle 4 ini close terlebih dahulu. Jadi logik berpikirnya sederhana begini. Apapun pola candle, entah bodinya besar seperti ini, bodinya kecil, rejectionnya besar, bodinya kecil, rejectionnya kecil. Semua pola candle ini merupakan hasil kompetisi ya, hasil persaingan, hasil pertempuran antara buyer dan seller. Nah sekarang logika pertempuran itu begini ya. Kapan pertempuran dimulai? Kalau candlestick ya itu dimulai ketika harga pembuka. Oke, itu pertempuran dimulai. Kapan pertempuran itu berakhir? Ini pertanyaan yang kedua. Ketika harga penutupan. Jadi pertempuran dimulai itu ketika harga pembukaan, pertempuran berakhir ketika harga penutupan. Ya, siapa yang dominan bertransaksi? Ya, maksudnya yang mendominasi pertarungan saat itu adalah buyer. Kapan terjadinya gejolak? Ya, ketika seller coba menekan harga serendah mungkin, tapi dilawan oleh buyer, sehingga dia membentuk harga low. Oke, di bagian ini buyer coba menekan harga setinggi mungkin, tapi dilawan oleh seller sehingga membentuk harga high. Oke, jadi di dalam melihat pola candle, pertama lihat time frame yang besar terlebih dahulu, yang kedua tunggu harga close-nya. Jadi dari sini saya dapat informasinya ya. Kalau yang dominan bertransaksi saat itu adalah buyer. Jadi next candle-nya ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Di ekor ini ya, ekor bagian atas ini pertama buyer ya coba menekan harga di setinggi mungkin. Oke, tapi ditekan oleh seller. Nah, next candle ada kemungkinan seller menekan harga lebih jauh. Tapi karena dominan yang bertransaksi saat itu adalah buyer, maka buyer akan menekan harga menjadi lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan candle selanjutnya dia akan bergerak naik. Jadi persepsinya ketika kita mendapatkan informasi siapa yang dominan, ya baru di sana kita memutuskan kita harus bertransaksi apa. Oke teman-teman, saya kira itu saja sharing singkat saya yang berhubungan dengan bagaimana ya proses pola candle itu terbentuk. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.